kuadrat, bukan? Ya. Ini rumusnya elastis dQd per dP, ini artinya turunan ya. Kalau kemarin kita bahas dy per dx, berarti ini y-nya, Qd itu y, p-nya ini adalah x-nya. Berarti turunannya 25 kurang 3p kuadrat, turunan 25 berapa? 0, Bu. 0. Mengacu di aturan yang keberapa kemarin kita bahas di poin berapa? Yang pertama, Ibu. Ya, 25 ini disebut apa? Layar saya terlihat ya? Terlihat, Ibu. Ya. 25 ini disebut apa? Konstanta. Ya, konstanta. Karena 0, jadi nggak usah ditulis. 3p kuadrat. Diturunkan. Jadi 6p. 6 ini asalnya dari mana? 3 ini, ya. Ini namanya koefisien. Dikali pangkatnya nih. Pangkat 2. Jadi 6. P, seharusnya ini P besar ini. P, ini pangkat 2 dikurang 1 jadi 1. Karena kalau 1 nggak usah ditulis. Jadi tetap 6P dikali, rumusnya nih P per, ini QD, fungsi ini. P tulis saja P di sini. Nah ini fungsinya, yaitu 25 kurang 3P. Baru kita masukkan P sama dengan 5 ya. Pada P sama dengan 5, nilai elastisitasnya 3. Artinya ini elastis ya. Ini penjelasannya, P-nya kita ganti 5 min 30 kali P-nya 5 ya, kali lagi 5 per 25 dikurang 3P kuadrat. Ini kuadratnya dulu diselesaikan. 25 kali 3 75. 25 kurang 75 min 50. Ya, jadi hasilnya 3, artinya elastis. Nah, ini contoh dalam sama ya, permintaan. Ya, contoh lainnya. Ini hasilnya min 3 ya. Turunannya 4 dikurang P. Nah, ini yang kemarin banyak yang keliru ya. Tetap P. Nah, seharusnya P pangkat 0 itu hasilnya berapa? Kan ini P pangkat 1. 1 kurang 1, 0. P pangkat 0. Ada yang masih ingat? P pangkat 0 hasilnya berapa? 1 bukan, Ibu? Ya, hasilnya 1. Nih, jangan lagi ditulis P. Kemarin kayak gitu ya. Banyak yang masih tulis P. Harusnya tulis 1. Jadi di sini 4, turunannya 4, 0. Turunannya min P. Min 1 kali 1 pangkatnya. Ini min 1 kali 1 pangkatnya 1. Min 1. P pangkatnya di sini 1. 1 kurang 1, 0. Ya. Jadinya min 1 dikali sampai mana? Ya, dikali min 1 ini. Jadi min 1 dikali P per fungsi dari permintaannya 4 dikurang P. Jadi ini ya. Kalau QD-nya 3, nah kan repot ini. Di fungsi elastisitas ini tidak ada Q ya. Bagaimana kita masukkan nilai Q-nya? Nah, pada saat Q-nya sama dengan 3, kita carilah P-nya ya. Q sama dengan 3. Supaya Q-nya ini 3, P-nya berapa? Supaya hasilnya di sini 3, Q-nya.
maka P-nya 1. Ya, kita cari Q sama dengan 3, berarti Q sama dengan 4 kurang P, 3 sama dengan 4 kurang P, karena pindah ruas ini min P, jadi positif P. 3 pindah ruas jadi min 3, sama dengan 1. Jadi, pada saat Q-nya sama dengan 3, maka elastisitasnya, bentar ya. Abdullah, bisa Kak diam-diam dulu Abdul. Oke, mohon maaf ya. Nah, pada saat Q-nya sama dengan 3, maka elastisitasnya berarti ini P-nya kita ganti 1. 1 per 4 dikurang 1. Jadi elastisitasnya min 1 per 1 per 4 kurang 1, 3. Min 1 kali 1 per 3 yaitu min 1 per 3. Jawabannya adalah inelastis. Ya. Walaupun ini dijadikan positif 1 per 3, masuknya di kategori ke-3 ini. Kurang dari 1, yaitu inelastis. Ya. Nah, selanjutnya ini elastisitas penawaran. Sama saja halnya dengan tadi, ya. Caranya sama. Nah, selanjutnya elastisitas produksi. Ya, menunjukkan besarnya perubahan output yang dihasilkan akibat adanya perubahan input. Nah, kalau tadi elastisitas permintaan dan penawaran, berarti variabelnya tadi yang disebut temannya perubahan variabel satu dengan variabel yang lain. Kalau permintaan penawaran, perubahan harga dan perubahan kuantitinya. Kalau produksi berarti berhubungan dengan input dan output. Rumus elastisitasnya yaitu turunan dari fungsi produksinya dikali X per P. X ini inputnya, P ini adalah outputnya, nanti berupa fungsi nih P-nya. Ini contohnya. Misal fungsi produksinya adalah 6X kuadrat kurang X pangkat 3. Berapa elastisitas produksinya pada penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit? Ya, kalau X-nya ada 3, ya inputnya 3 ini. Jadi kita turunkan 6X kuadrat turunannya 6X kuadrat turunannya 6 kali 2 X 6 kali 2 12 ya X kuadrat ya 2 kurang 1 yaitu 1 jadi 12 X dikurang X pangkat 3 turunannya 1 kali 3 3X 3 kurang 1 2. Nah ini dikali X per P. P-nya ini yang P sebelum diturunkan. Jadinya yang ini 6X kuadrat dikurang X pangkat 3. Baru kita masukkan ya 3 unit ini ke persamaan elastisitasnya. 12 kali 3, 36. Dikurang 3X kuadrat. X kuadratnya 3 kuadrat ya adalah 9 kali 3 27 jadi 36 kurang 27 kali X-nya 3 per 6 tadi X pangkat 2 nya 9 kali 6 54 kurang X pangkat 3 3 pangkat 3 27 ya
3 kali 3 kali 3. Jadi 36 kurang 27, 9. Kali 3 per 54 kurang 27, 27. Jadi hasilnya 1. Kalau 1, artinya apa? Uniter. Nah, yang ini. Nah, kalau elastisitasnya sama dengan 1. Ya, perubahan harga sama dengan perubahan input sama dengan perubahan output, karena kita berbicara di sini elastisitas produksi. Selanjutnya ada biaya marginal. Apa itu biaya marginal? Adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit tambahan produk. Ya, kalau perusahaan besar ini pasti diperhitungkan ini, ya. Berbeda misalkan sekelas UMKM, ya, pasti mereka tidak perhitungkan. Kalau perusahaan besar, ya, pasti mereka perhitungkan kalau menambah biaya, ya. Nah, jika ya TC ini adalah total cost, total biaya, ya. Dan FQ ini adalah jumlah produk, ya. Maka biaya marginalnya adalah turunan pertama dari biaya total. Jadi kalau misalkan tidak diketahui marginal cost-nya, biaya marginal, tapi diketahui biaya totalnya, berarti kita turunkan biaya totalnya untuk memperoleh biaya marginal. Nah, pada umumnya fungsi biaya total ini sifatnya non-linear. Artinya non-linear itu dia pakai pangkat variabelnya, ya. Kalau digambarkan dalam bentuk grafik, dia bukan, nah seperti ini, ya, berbentuk kurva, bukan garis lurus. Si kuadrat. Ini contohnya, misal TC-nya ini Q pangkat 3 kurang 3Q kuadrat tambah 4Q tambah P. Bagaimana persamaan biaya marginalnya? Berarti kita turunkan ini, ya. Lalu berapa yang harus diproduksi pada tingkat biaya marginal minimum? Ya, diturunkan lagi, ya. Biaya marginal yaitu turunan dari Q pangkat 3, jadinya 3Q kuadrat. Lalu 3Q kuadrat jadinya 3 kali 2, 6. Q pangkat 2, 2 kurang 1, 1, 6Q tambah 4Q, turunannya 4Q yaitu 4. Turunannya 4 ini 0, ya. Jadi 4 yang ini konstanta itu turunannya 0, 4Q turunannya 4. Ya, jadi 4 yang di sini turunan bukan berasal dari 4 yang ini, tapi berasal dari turunan dari 4Q. Ini biaya marginal. Berapa biaya minimumnya? Biaya marginal minimum, kita turunkan lagi 3Q kuadrat kurang 6Q tambah 4 sama dengan kan 0. Ini turunannya 3Q kuadrat, turunannya 6Q. Turunannya min 6Q yaitu min 6. Turunannya 4, 0. Berarti sama dengan kan 0. Ya, hasilnya 1 ini prosesnya, ya. 6Q sama dengan 6. Kalau pindah ruas tandanya berubah. Ini 6 min 6, pindah ruas jadi 6. 6Q supaya jadi Q aja kan dibagi 6 ini, ya. 6Q bagi 6 sisa 1, sisa Q saja. Sama dengan 6 per 6, bagi 6 juga, ya. Kalau ruas kiri dibagi 6, ruas kanan juga dibagi 6. Baru Q sama dengan 1. Nah, pada Q sama dengan 1, ya, berapa tingkat biaya marginal minimum? Berarti kita masukkan ke
persamaan bukan persamaan ini. Nanti hasilnya 0. Ya. 6 kali 1, 6. Kurang 6, 0. Tapi masukkan ke persamaan biaya marginalnya nih. 3Q kuadrat kurang 6Q tambah 4. Masukkan Q sama dengan 1 di sini. Hasilnya 1. Lalu berapa biaya total? Berarti masuk ke di sini total cost ini, persamaan ini. Ganti Q-nya sama dengan 1. Ya. Hasilnya adalah 6. Ya, silakan Jerry, ada yang mau ditanyakan? Izin ke toilet dulu, Bu. Oh ya. Ana jadi chat aja kalau ada yang izin ke toilet ya. Ya. Lanjut, penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diperoleh dengan bertambahnya satu unit output yang diproduksi atau yang terjual. TR adalah total revenue ya. Q adalah jumlah outputnya. Jadi TR ini marginal revenue MR sama konsepnya seperti yang tadi ya, total produksi. Berarti marginal revenue ya, penerimaan marginalnya adalah turunan dari totalnya. Nih. Tidak perlu dikali lagi apa seperti elastis, langsung diturunkan saja. Nah, ini fungsi penerimaan total yang nonlinear pada umumnya berbentuk fungsi kuadrat, ya parabolik. Sehingga fungsi penerimaan marginalnya nanti berupa fungsi linear. Kalau kuadrat kan pangkat 2, turunannya berarti nanti jadi pangkat 1. Kalau pangkat 1 bentuknya linear. Nih, misal fungsi permintaan ini ya, P sama dengan 16 kurang 2Q. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Dikali ya. TR sama dengan P kali Q. Ini rumusnya. Ya. P-nya ini 16 kurang 2Q kali Q. Jadi 16 kurang 2Q kuadrat. Marginal revenue, penerimaan marginalnya turunkan 16. Q turunannya 16. Min 2Q kuadrat turunannya 4Q. Baru berapa minimum ini ya? Berapa tingkat harga sama dengan 0 ya. Diturunkan ya sama dengan 0, Q-nya jadi 4. Ya pertama min 4Q ini aja kita pindah jadi positif Q, pindah ruas. Nih. Baru kita bagi 4 semuanya. 4Q bagi 4 jadi Q. 16 bagi 4 Q-nya 4. Jadi marginal revenue-nya ya, penerimaan marginalnya masukkan Q 4 ini ke 16 kurang 2Q ya, mana MR. Nih. Ya, berapa tingkat harga ya? Berarti di sini 16 kurang 2Q. Berapa penerimaan total maksimum? Ya, berarti di sini masuknya. Ini 16Q kurang 2Q kuadrat, hasilnya 32. Ini grafiknya nggak usah kita gambarkan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, kita coba ya ke contoh yang lain. Nih, diketahui suatu fungsi permintaan suatu barang Q D sama dengan 80 kurang 2P kuadrat. Hitung elastisitas permintaan pada saat P sama dengan 5 dan tentukan jenis elastisitasnya. Nah, kita buat dulu ya rumus elastisitasnya. Ini kita pakai grid. Nih. Ya, sama dengan nah ini D ini turunannya per dP kali ya P per QD. Nih. Nah, berapa turunannya 80 kurang 2P kuadrat? Turunannya 20 berapa? Ada yang mau menjawab? Turunannya 20. Nol, Ibu. 0. Turunannya min 2P kuadrat. Min 4P, Bu. Ya, min 4P. Asalnya dari ya min 2 kali 2 pangkat ini, pangkat 2 hasilnya min 4. P kuadrat ya pangkat 2, pangkatnya dikurang 1, jadi sisa P. Dikali ini ya P per 80 kurang ya 2P pangkat 2. Nah ini adalah fungsi elastisitasnya. Lalu hitung elastisitas pada saat P sama dengan 5. Ini pada P sama dengan 5. Nah, ini kita masukkan. Ini fungsi elastisitasnya. Ya, kita ganti semua min 4P. P-nya kita ganti di sini 5. Kali ya. Ini P-nya, semua P-nya ini kita ganti dengan 5 ya. Ini kita ganti di sini 5. Di sini kita kasih kurung ya. Kita ganti di sini 5. Nah, min 4 kali 5 min 20 kali 5 per. Nah, ini yang kita selesaikan ya. Ini kan masih belum bentuk sederhana. Kita kuadratkan dulu 5 kuadrat 25.
kali 2 ya. Jadi di sini saya kasih lebih rinci lagi di sini ya. 5 kuadrat 25. Nah, kita kasih bentuk yang sederhana lagi ya, supaya mudah nanti dipelajari. 2 kali 25 yaitu 50. Nah, baru kita eksekusi lagi. 80 kurang 30, 50 yaitu 30. Ini. Jadi hasilnya min 20 kali 5 min 100 dibagi 3. Jadi hasilnya min berapa? 100 bagi 3. Bagi 3. Firman. Berapa? Tidak ada yang menjawab. 33 koma berapa? Firman. 33,3 Ibu. Ya, Naila, terima kasih. Nah, jadi sini 33,3. Nah, ini 33,3 ini gimana hasilnya? Elastis atau uniter atau inelastis? Apa jawabannya? Elastis, uniter atau inelastis? Inelastis. Inelastis. Siapa tadi yang jawab inelastis? Kahfi. Ya, Bu. Diulang lagi nih. Apa? Elastis, Bu. Elastis. Min 33 lebih dari 1, kurang dari 1, atau sama dengan 1? Lebih. Iya, betul, min 33 kurang dari 1. Cuman untuk mengetahui elastis atau tidak elastisnya, pakai ini kan, diabsolutkan. Jadi hasilnya tetap jadi positif. Nah, ini artinya apa nih? Jadinya 33,3. Lebih dari 1. Ya, lebih dari 1. Artinya apa? Elastis. Nih. Ya. Nah. Oke. Betul, min 33 kurang dari 3 kurang dari 1. Cuma konteksnya kalau kita mau mengetahui elastisitasnya, ya harus diabsolutkan pakai tanda ini. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang raise hand? Ya, Dea, silahkan. Ibu, tapi itu kenapa 30-nya jadi 3, Bu? Yang mana? Yang min Astagfirullah. 100 dibagi 3. Oh iya, benar. Ya. Nah, dikoreksi. Terima kasih. Jadi ini min 3,3 ya. Nah, tetap juga ya hasilnya elastis. Nah, ini. Oke, terima kasih. Yang lain?
Ada pertanyaan atau mau dikoreksi? Ya. Kalau tidak ada karena diam-diam aja ya. Saya kasih nih tugas ya. Ada 6 soal. Ada yang ini beranak pinak ini soalnya ya. Nanti saya kasih juga materinya nih linknya ya, kalian kerja ini cepat-cepatan juga ya. Ini kan kita seharusnya sampai jam 9.40, masih ada waktu. Kalian kerja, ini kalian kumpulkan di link ini ya. Ini kelas A ya. Nih. Ini kalian kerja, jadikan saya editor supaya tidak dilihat temannya tugasnya. Pada Islamia 27 gmail.com. Jadikan saya ini sebagai editor ya. Jadi yang pertama selesai langsung di nomor 1 sini ya, NIM nama. Ini kelas sebelah ini kelas B ya, perhatikan jangan dicampur ya. Ini kelas A. Saya tambahkan dulu barisnya. Ini kelas B. Biar dilihat. Kelas B, ini kelas A. Nah, ini email saya, kalian masukkan nanti dikerja, tulis tangan ya, biar tidak tinggal ganti nama aja di atas. Tulis tangan di PDF dan bentuk JPEG ya. Nih, nama ini pasti panjang ini.